Mari kita kenalan dengan Lead. Apa itu Lead? Jadi Lead ini adalah library ringan untuk membuat web komponen modern menggunakan standar browser ya, seperti custom element plus shadow DOM ya. Di sederhananya Lead ini cara modern bikin komponen yang reusable tanpa framework besar ya, seperti React ataupun Vue. Jadi Lead ini dibuat oleh tim Google dan merupakan penerus daripada Polymer ya. Jadi kenapa Lead ini menarik ya? Pertama, Lead itu kecil ya, jadi ukurannya itu 5 kilobyte untuk core-nya ya. Terus dia cepat, artinya update DOM sangat efisien ya. Dia native web komponen, bukan virtual DOM berat, dan dia bisa dipakai di project apapun ya, di framework seperti React, Vue, ataupun Vanilla ya. Jadi filosofinya Lead ini gunakan standar browser semaksimal mungkin ya. Jadi tambahkan reactivity yang ringan. Cara kerja daripada si Lead ini, pertama dia punya namanya Lead element ya. Jadi ini kelas dasar untuk membuat komponen. Berikutnya dia punya HTML, ini template literal untuk render UI. Dan berikutnya dia punya CSS ya, the styling, scope, atau shadow DOM ya. Jadi dia punya fitur yang namanya reactivity ya. Pada reactivity ini jadi ketika terjadi perubahan maka render otomatis akan dipanggil ulang ya. Jadi kalau misalnya kita tambah tags contoh, oke, kalau tagsnya udah selesai, di sini saya ada dua file utama. Pertama ada tags app.js dan tags item.js ya. Nah, pertama yang dijalankan di starting point ini yaitu index.html ini ya. Index.html ini jalankan tags app ya. Di .js, main.js itu ini. Nah, main.js itu akan ngejalanin tags app.js. Berarti yang pertama di running itu ini. Kita akan import dulu hal yang penting ya. Pertama lead element, itu kelas pentingnya. Berikutnya template function, HTML-nya, dan CSS ya, styling scope-nya ya. Nah, reactivity properties itu kita buat di sini nih. Static properties ya, tags tipenya array ya. Ini merupakan inti reactivity lead ya. Artinya, tags ini adalah properti reaktif ya. Kalau di tags ini berubah pada saat render ya, otomatis dipanggil ulang. Jadi, ini tanpa state, tanpa use state, dan tanpa manual update ya. Yang dimana konstruktor ini set awalnya ya. Nah, berikutnya di sini ada stylingnya. Berikutnya di sini ada render method ya. Nah, ini merupakan hal yang penting ya. Di mana di sini adalah tagged template literalnya ya. Text maps itu tujuannya untuk binding dynamic data ya. Jadi ini artinya pas property ya, bukan atribut. Jadi lead akan bandingkan template sebelumnya, update hanya pada bagian tertentu saja dan tidak di-render seluruh DOM-nya ya. Dan ini jauh lebih efisien daripada kita menggunakan inner HTML biasa. Terus berikutnya nih punya event. Di sini event at click at tags ya. Nah, ini merupakan sintaks lead untuk event listener ya. Jadi mirip seperti kalau kita buat button on click ya, tapi ini lebih aman dan reaktif. Berikutnya, di sini dia punya update state ya, dan ini disebut dengan immutable pattern ya. Nah, ini penting banget ya, karena lead ini mendeteksi perubahan berdasarkan reference ya. Jadi contoh tadi kan kita klik delete ya, melakukan proses remove. Nah, ini dikirim ke dalam parent-nya ya. Nah, parent-nya ini akan menjalankan aktivitas counter tags-nya di sini gitu. Selamat menggunakan lead.